Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, kali ini mari kita kaji lebih detail, lebih dalam keistimewaan bulan Rajab. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub dalam bab fi fadhaili Rajab, keistimewaan bulan Rajab, diterangkan bahwa Rajabu mustaqun minat tarjibi wa huwa ta'zim. Asal usul dari kata Rajab adalah at-tarjib yang bermakna at-ta'zim, memuliakan, mengagungkan. Wa yuqalu lahul asab li anna rahmata tusabbu fihi 'ala taibin wa tafidu anwarul qabul 'alal 'amilin. Mengenai penafsiran atau pemaknaan Rajab dari para ulama, ada yang berpendapat bahwa Rajab itu bermakna al-asab, curahan. Bahasa Jawanya grojokan. Mengapa dikatakan argumennya li annar rahmata tusabbu fihi 'ala taibin wa tafidu anwarul qabuli al-amilin. Karena sesungguhnya pada bulan Rajab ini rahmat dicurahkan, dilimpahkan bagi orang-orang yang mau bertobat dan penuh limpahan cahaya-cahaya penerimaan bagi orang-orang yang mau beramal. Siapapun yang mau beramal, insya Allah akan lebih mudah untuk diterima oleh Allah. Karena bulan ini dikenal dengan al-asab, curahan bagi orang-orang yang mau mengamalkan ibadah apapun. Yang kedua, wa yuqalu lahul asam li annahu lam yusma' fihi hissu qitalin. Dikatakan bulan Rajab itu punya makna sunyi, tuli. Mengapa demikian? Karena di dalamnya ada larangan tidak boleh ada suara sedikit pun untuk melakukan pembunuhan atau peperangan. Yang memang di bulan ini ada pelarangan untuk berperang. Aturan di dalam syariat Islam. Yang ketiga, di dalam bulan Rajab ini ada pendapat yang mengatakan bahwa Rajabun ismu nahrin fil jannah ma'uhu asyaddu ya yawdab minal laban wa ahla minal asal wa abratu minas sals la yushrabu minhu illa man shoma syahra Rajab. Bahwa Rajab itu adalah nama sebuah bengawan, di mana bengawan atau sungai yang besar ini ada di dalam surga yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih segar daripada salju. La yushrabu minhu illa man shoma syahra Rajab. Tidak akan bisa meneguk, meminum seteguk pun air bengawan Rajab ini kecuali hanya orang-orang yang pernah berpuasa di bulan Rajab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullahi wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rasulullah mengatakan bahwa Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Kaum muslimin
rahimakumullah, para ahli isyarah menyampaikan bahwa Rajabu salah satu akhrufin, ro'un, wajimun, wabaun. Rajab itu terdiri dari 3 huruf yang berupa ro, jim, dan ba. Makna dari ro, farra'u rahmatullah, wal jimu jirmul abdi wa jiyanatihi, wal ba'u barrullah. Ro punya makna rahmatullah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Wal jimu jirmul abdi wa jinayah. Jim punya makna dosanya seorang hamba dan dosa besarnya seorang hamba. Wal ba barullah, ba mengandung arti kebaikan Allah. Di sini disimpulkan oleh mu'alif dari kitab Mukasyafah ini bahwa ka'annallaha ta'ala yaqulu aj'alu jirma abdi baina rahmati wa barri. Seolah-olah Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah berkata, aku menjadikan dosa hambaku di antara rahmatku dan kebaikanku. Artinya apa? Insya Allah bagi orang-orang yang mau bertobat dari segala macam dosanya akan mendapatkan curahan rahmat dan kebaikan Allah, yaitu mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kaum muslimin rahimakumullah, di masyarakat masih banyak orang membid'ah-bid'ahkan untuk berpuasa di bulan Rajab karena dianggap tidak ada dasar atau dalil. Kalau toh ada katanya dalilnya atau hadisnya dhaif. Sedoif-doifnya, tapi untuk motivasi amal para ulama sudah mufakat diperbolehkan. Walaupun demikian, mungkin kita juga bisa memakai dalil am dalam surat At-Taubah ayat ke-36 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum al-ayat. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12. Ya, sudah ditetapkan oleh Allah. Pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang diharamkan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalimat minha arba'atun hurum, di mana Imam Jalalain menafsiri ayat ini dengan kata-kata muharramatun, dimuliakan, diharamkan. Oleh Imam Shawi ditafsiri bahwa makna dari muharramah ay mu'azzamatun muharramatun tutadha'afu fiha ta'atu. Yang dimaksud mu'azzamatun, diagungkan, dimuliakan. Muhtaramatun pun demikian, dimuliakan. Makna dari diagungkan dan dimuliakan ini apa? Tutadha'afu fiha ta'at. Ketaatan apapun, ibadah model apapun di dalamnya. Karena bulan ini dijuluki oleh Allah haramun dalam pengertian dimuliakan, maka siapapun yang beribadah akan dilipat gandakan nilai pahala yang ada di dalamnya. Memang di sini tidak spesifik perbuatan atau amaliyah ibadah pun. Tapi paling tidak kalau ada orang berpuasa, di mana kita sudah maklum bahwa puasa adalah bagian dari ibadah-ibadah yang ada.
Sehingga juga tidak akan ada salah ketika ada orang mau memuliakan bulan Rajab ini, dimuliakan dengan melakukan ibadah berpuasa. Dan insya Allah perbuatan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang mungkin oleh teman-teman kita tidak dikatakan hadis sahih, hadis dhaif, juga disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa man soma min rajaba yauman imanan wahtisaban istaujaba ridwanallahil akbar. Siapa saja yang mau berpuasa sunnah di bulan Rajab sehari saja, niat puasanya dasarnya iman, yakin bahwa amal ibadahnya akan diterima oleh Allah dan nanti ada pembalasan. Wahtisaban, mengharap-harapkan mendapatkan pahala. Istaujaba, maka orang ini berhak untuk mendapatkan ridwanallahi, ridho Allah, kerelaan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma salasata ayyamin min syahri haramin kutiba lahu sawabu ibadati tis'imi'ati sanah. Siapa saja yang melakukan puasa sunnah di hari 3 hari dari bulan haram. Ingat di sini bulan yang dikatakan haram adalah tidak hanya Rajab, tapi berupa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kalau orang-orang mengatakan bahasa Jawanya bulan Selo, Besar, Suro, Rejab, itu 4 bulan yang dimaksud. Termasuk di dalamnya bulan Rajab ini, siapa saja yang mau melakukan puasa 3 hari dari bulan Rajab ini, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak ibadahnya orang 900 tahun. Kalau toh ini dikatakan sebagai hadis dhaif, minimal bisa dipakai motivasi agar kita selalu meningkatkan ibadah kita pada Allah walaupun sunnah. Tapi ingatlah, sunnah ini nanti akan menjadi tambalan ketika ibadah puasa Ramadan kita masih banyak yang cacat atau kurang sempurna. Kesimpulan yang paling akhir, kita yang mungkin tidak mau melakukan puasa sunnah, tidak perlu untuk melarang-larang pada orang-orang yang sudah melakukan puasa sunnah, karena walaupun tidak ada dalil yang khos, minimal kita memakai rujukan-rujukan yang sudah ada tadi. Saya sampaikan, satu, ada dalil am dalam surat At-Taubah tadi. Yang kedua, didukung hadis-hadis yang walaupun dengan kategori mungkin dhaif, dan juga penjelasan para ulama-ulama karena keistimewaan dari bulan Rajab tadi. Mudah-mudahan keterangan singkat ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu menambah ibadah, lebih-lebih di bulan Rajab yang mulia ini. Tidak hanya khusus kita ramaikan dengan berpuasa sunnah, tapi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.